Kabar gembira teman-teman, banyak yang jadi tersangka. Polisi telah memeriksa sebanyak 99 orang mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini. Sesuai dengan prediksi penasihat Kapolri, katanya kalau banyak nantinya yang jadi tersangka di kasus ini. Siapa saja orang-orangnya, tentunya tak terlepas dari Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, calon-calon tersangkanya. Pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pemesannya. Itu objek perkara yang pertama. Ya, di mana objek perkara yang pertama ini penanganannya dasarnya adalah laporan polisi dari pelapor saudara Insinyur HJW. Bagi kalian-kalian yang merasa selama ini kalau laporan Pak Jokowi tak digubris oleh pihak kepolisian dan kasusnya mandak sampai di sini tidak ada perkembangan, ternyata salah teman-teman. Pihak kepolisian terus bekerja, tapi masalahnya ini sesuai dengan prediksi dari penasihat Kapolri, karena banyak calon-calon tersangkanya, maka proses penyelidikan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi intinya di sini apa teman-teman? Semakin banyak yang jadi tersangka, maka alangkah lebih baik, lebih aman terhentinya kegaduhan di negeri ini. Kemudian terlapornya dalam penyelidikan. Nah, terkait dengan objek perkara yang pertama, penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan, yang mengambil keterangan 49 saksi, diantaranya saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat terjadi peristiwa ini, dan para terduga terlapor. Ini teman-teman, untuk pokok perkara yang pertama atas laporan Pak Jokowi, ternyata banyak sekali orang-orang yang diperiksa, diduga nanti berpeluang jadi tersangka. Ada sebanyak 49 orang yang diperiksa atas laporan Pak Jokowi. Kira-kira orang-orang tersebut yang 49 orang ini tidurnya masih nyenyak atau udah nggak bisa tidur? Perkara yang kedua, objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi, yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa polres. Ya, apa objek perkaranya? Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui, atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah saudara RS dan kawan-kawan. Update pendalamannya dalam tahap penyelidikan ini, yaitu penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi. Jadi di sana gerombolan Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Polisi tadi, kalau di pokok perkara yang kedua, yang terdiri dari beberapa laporan kepolisian ya, yang kemudian ditarik, di sana tadi ada sebanyak 50 orang yang dipanggil diperiksa sebagai saksi. Jadi totalnya ada 99 orang yang diperiksa oleh kepolisian atas kasus ijazah Pak Jokowi ini, yang dituding-tuding sama mereka itu adalah palsu, dan palsu. Akhirnya mereka berhadapan dengan hukum, teman-teman. Semoga saja orang-orang yang dipanggil selama ini, beberapa hari belakangan ini, tidurnya masih nyenyak, makannya masih teratur, dan sudah sudah ambil kesempatan untuk ngomong sama keluarga, pisah baik-baik ya. Karena sebentar lagi kan kita tidak tahu di antara 99 orang tersebut siapa nanti yang jadi tersangka dan mengenakan rompi orange. Itu di dunia, di akhirat. Kita lihat nanti.
Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung dia itu yang saya kata-kata. Sunarko berkata-kata lagi, kecewa banget. Ternyata kiriman surat mereka ke DPR RI, ke MPR RI tidak dibacakan di sidang paripurna. Wajar saja kalau terkini dia ngamuk-ngamuk, teman-teman. Ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor, doktor, itu lebih busuk lagi. Nah, karena itu mulai sekarang ini sadar kau. Dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini, saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit. Sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri. Entah kalian masih ingat apa kasus dari Sunarko ini dulu? Saya kira teman-teman masih belum lupa ya mengenai kasus dari Sunarko ini. Makanya dia sangat benci sekali, dendam sekali dengan Pak Jokowi. Dapat kita lihat bersama siapa saja orang-orang yang memusuhi, yang nyerang-nyerang Pak Jokowi ini, siapa saja. Sebagian besar adalah pecatan-pecatan Jokowi sewaktu dulu. Kemudian juga ada yang tidak diberikan jabatan ataupun wewenang oleh Pak Jokowi sehingga membuat mereka dendam kesumat sampai sekarang ke Pak Jokowi. Kemudian sehabis ke Pak Jokowi turunlah ke Mas Gibran. Bukan gantung. Itu Indonesia. Itulah yang saya katakan. Jadi pada masyarakat jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ada. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat. Ya kita ketemulah, kita diskusi. Gimana hebatnya. Ada. Kenapa ya? Kenapa barisan pembenci Pak Jokowi itu kata-katanya kasar banget? Kata-katanya itu ya mirip-mirip semua loh. Seperti Pak Sunarko ini. Kenapa? Kenapa kira-kira teman-teman? Ada apa? Kenapa kok dikumpulin satu circle dan rata-rata omongannya itu ya mirip-mirip dengan Pak Sunarko ini? Dibandingkan presiden sebelumnya. Itulah yang biasa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Aduh. Dia nuding Mas Gibran cuma lulusan SMP. Waduh, tudingan demi tudingan teman-teman. Tudingan demi tudingan dilemparkan. Sehabis nyerang Pak Jokowi, sekarang nyerang Mas Gibran. Sehingga kan kemarin itu mereka berapa kali ngirim surat ke DPR hingga MPR RI. Tapi ternyata di sidang paripurna itu tidak dibahas, tidak dibaca. Bahkan Puan Maharani sendiri selaku Ketua DPR RI mengaku tidak pernah melihat surat tersebut. Artinya surat dari para purnawirawan TNI ini tidak penting. Dan masalahnya sekarang entah kemana surat itu. Apakah memang sudah berakhir di tong sampah? Kita kan tidak tahu. Makanya, tapi pada akhirnya Sunarko dan gerombolannya ngamuk-ngamuk seperti ini. Iya. Saya sudah meneliti ijazahnya Jokowi palsu dengan pakai teknik saya digital 1000% gini. Iya. Ketika ditanya, Pak, yang dibandingkan yang mana? Ya itu, kita bukti dengan ijazah nomor sekian gitu. Ketika saya tanya, sampelnya yang dibuktikan mana, Pak?
pernah pegang nggak? Kalau membuktikan kan berarti sudah. Iya. Ya sudah itu, yang mana? Itu foto yang itu kan kebohongan besar Pak itu. Ini Pak, ini ijazah gini. Dia bilang ini pakai penelitian sekian persen pakai teori forensik apa digital gitu. Tapi metode yang dia sembunyikan bahwa ini sampelnya itu sampel didapat dari foto yang disampaikan oleh Sandi itu, kemudian di print. Nah kalau di print jelas beda dong Pak, kertasnya yang sekarang aja kan dengan ini kan beda. Nggak mungkin identik. Itulah mereka kelompok yang suka nyari kesalahan Pak Jokowi, nyerangnya lewat ijazah. Yang mereka tuding itu palsu. Megang aja nggak pernah, tapi berani sekali mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan seperti Rismond yang mengaku sebagai ahli forensik digital. Tapi setelah dibongkar sama Joshua Sinambela, kalau SOP cara dia meneliti itu salah total teman-teman. Walaupun meskipun ini Rismond tidak mengakui, tetap ngotot kalau ia telah melakukan penelitian sesuai dengan SOP yang ia percayai. Itulah yang namanya itu kebohongan. Itu dibelain oleh advokatnya yang ahli hukum, katanya Pak, aduh saya si Rismond misalnya. Itu tadi ceritakan bahwa dia ngomong di mana-mana ribuan kali ngomong bahwa saya udah penelitian murni gini meneliti dengan ini dan yakin gini. Tetapi dia membohongi publik dengan menyatakan bahwa sampel yang digunakan itu dia nggak berani ngomong ini, tapi sampelnya ini loh, gitu. Dengan mengatakan bahwa dia bisa mengatakan bahwa sampelnya benar, metodenya benar, metode apa mereka yang sebutkan dengan pakai teknik-teknik digital. Mereka membohongi rakyat, membohongi publik bahwa mereka itu sudah melakukan penelitian. Padahal yang jadi mereka ini, Rismond lagi selalu berteriak, ngomong atas nama rakyat. Tapi ternyata teman-teman, merekalah yang membohongi masyarakat, merekalah yang menipu rakyat. Aduh. Rismond ini, Roy Suryo ini, Dr. Tiva juga, selalu berlindung di balik kata demi rakyat, memperjuangkan rakyat, hak rakyat. Aduh. Tapi setelah dibongkar, setelah diteliti lebih lanjut, lebih dalam, ternyata mereka yang membuat gaduh, membohongi masyarakat. Dengan mengatakan ini metode penelitian dan telah melakukan ini itu, cara ini itu, sehingga yakin sekali kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Waduh. Orang-orang ini, semoga saja ya, dari sebanyak 99 orang yang sudah diperiksa oleh kepolisian tadi, makin banyak yang jadi tersangka dan ditahan lebih baik. Biar kapok ini orang-orang. Karena sudah sangat kelewatan sikapnya, cara mereka untuk nyerang, untuk berniat menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Nah, kira-kira teman-teman, menurut kalian atas apa yang barusan saja kita lihat, kita tonton, kita bahas bersama ini, gimana? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah